Ya siap Mas Fahrudin. Siap Mas Agus. Halo, neng diamen lagi. Nang omah. Oh, ya. Pak Imam hose rong etok anune apa? Moderatore. Oh ya, iki mau WA-an karo aku ya. Iya. Ya ditunggu sih biar. Ya, oke. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah bersama kita panjatkan kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya di hari pertama tahun 2021 ini kita bisa kembali melanjutkan manasik secara online yang pada siang hari ini insya Allah akan dibersamai oleh Pak Haji Fahrudin ya Ma.
Yang Pak Fardin ini kalau tidak salah sudah pernah 2 kali haji. Yang pertama haji bersama istri, kemudian yang kedua itu pernah sebagai ketua kloter kalau nggak saya salah ingat. Ya. Jadi punya pengalaman yang cukup banyak terkait dengan perhajian. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam suasana awal tahun yang tampaknya kalau tempat saya ini hujan gerimis-gerimis gitu ya. Mungkin di tempat jenengan juga sama. Ya, kita masih diperkenankan Allah untuk bisa bersama-sama melaksanakan manasik karena kita juga belum dimungkinkan untuk melaksanakan tatap muka dalam situasi yang ada sekarang ini, terlebih melihat perkembangan yang ada karena di Arab Saudi pun juga ada langkah pengetatan. Ya, beberapa waktu lalu ada penutupan penerbangan internasional dari dan ke Arab Saudi. Sehingga beberapa pejabat di Kementerian Agama yang waktu itu melakukan kunjungan untuk persiapan haji di Arab Saudi juga tidak bisa pulang, sehingga harus mendatangkan Garuda dari Indonesia untuk menjemput. Nah, ini situasinya masih seperti itu dan semuanya kita sedang menunggu perkembangan yang lebih baik dan sedang berharap semoga COVID segera berakhir ya. Yang sampai hari ini pun kita juga belum ada kepastian terkait dengan haji 2021 ya. Yang biasanya di bulan Desember itu kita sudah selesai MOU, jadi sudah ada penentuan kuota di Desember. Tapi sampai dengan awal Januari ini itu belum ada. Jadi Pak PLT Dirjen itu baru pulang sekitar seminggu yang lalu dari Arab Saudi dan juga belum ada keputusan terkait dengan soal pembagian kuota. Nah, tapi tidak masalah, terlepas dari apapun itu, ya kita yang ada di Kementerian Agama dan Bapak Ibu sekalian terus mengupayakan persiapan-persiapan yang bisa dilakukan, termasuk sekarang adalah dengan manasik secara online. Ini kita lakukan terus, ya, sehingga nanti apapun keputusannya. Kalau kemudian Bapak Ibu berangkat itu sudah punya kesiapan secara baik ya. Punya pemahaman yang baik meskipun kita belum sempat untuk melaksanakan manasik secara tatap muka. Baik Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini akan dibersama oleh Pak Fakhrudin sebelum nanti akan kita sampaikan waktu kepada beliau. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Fakhrudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya sudah tersambung. Nanti akan saya tampilkan slide yang akan disampaikan Pak Fakhrudin. Ya, karena sudah masuk waktunya Pak Fakhrudin dan kita sudah mulai cukup banyak yang bergabung. Saya kira kita mulai. Monggo kami serahkan sepenuhnya waktu kita sampai nanti maksimal jam 2:30. Ya, monggo Pak Fakhrudin, silakan. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qatabat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah calon haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur malah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini. Sampai pada kesempatan siang hari ini kita masih dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang merupakan kenikmatan yang luar biasa untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kesehatan ini selalu ada pada kita sampai selama-lamanya. Dan kita semuanya mudah-mudahan secepatnya nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji yang menjadi cita-cita kita semuanya, yang sudah menjadi harapan kita semuanya, dan kita tentunya akan merasa berbahagia manakala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilannya, untuk menghadapnya, untuk berziarah ke
Makkah dan ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini di tahun baru tahun 2021 ini kita mengawali kegiatan manasik kita untuk persiapan ibadah haji kita, karena keuntungan bagi kita semuanya saat ini dari kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan fasilitas untuk panjenengan semuanya, untuk seluruh calon jamaah haji, baik yang akan berangkat di tahun yang akan datang maupun tahun-tahun yang menyepan, itu bisa mengikuti bimbingan manasik secara mandiri. Dengan harapan bahwa memang benar-benar jamaah haji nanti di Tanah Suci benar-benar bisa mandiri, tidak tergantung kepada pembimbingnya, tidak tergantung kepada KBIH-nya, tidak tergantung kepada temannya, sehingga pengetahuan tentang perhajian, pengetahuan tentang manasik haji ini Bapak Ibu semua bisa memahami, sehingga dengan mandiri Bapak Ibu nanti bisa melaksanakan tanpa harus tergantung kepada teman, ya KBIH maupun pembimbing yang ada di kloternya masing-masing. Karena kita ketahui bahwa setiap kloter itu hanya ada satu pembimbing ibadah yang akan melayani, akan membimbing 355 jamaah. Tentunya ini sangat kurang sekali. Sehingga kalau nanti Bapak Ibu tidak bisa mandiri untuk mengetahui bagaimana tata cara manasik haji ini, kalau hanya tergantung kepada pembimbing, tentunya ini nanti akan mengalami kesulitan. Nah, oleh karena itu, dimanapun tempatnya, kapan saja waktunya, ketika Bapak Ibu mempunyai kesempatan untuk mengikuti bimbingan manasik ini, ikutilah dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti dapat melaksanakan ibadah secara mandiri. Jamaah rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya selaku umat manusia ketika masuk di tahun baru untuk mengintrospeksi diri, untuk berintrospeksi, untuk melihat ke belakang apakah amaliyah-amaliyah kita di tahun 2020 itu sudah baik, dan bagaimana kita persiapkan untuk amal-amal ibadah di tahun 2021 ini dengan yang lebih baik lagi. Karena amal-amal yang telah kita laksanakan di tahun 2020 yang sudah baik, mari kita pertahankan, dan bagaimana kita ke depan di tahun 2021 kita akan beramal dengan yang lebih baik, tentunya lebih baik dari tahun 2020 ini. Mudah-mudahan di momen tahun baru ini kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahun 2021 nanti kita akan bisa beramal yang baik, yang lebih banyak, tentunya dengan bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini saya diberikan amanah oleh teman-teman dari bidang PHU, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk menyampaikan satu materi, yaitu hikmah tawaf. Tentunya Bapak Ibu semuanya setelah ini, ya baik jamaah yang tahun 2020 yang kemarin harus menerima dengan sabar, harus ditunda keberangkatannya di tahun 2021, maupun yang sudah terdaftar yang siap berangkat di tahun 2021 sudah menerima berbagai macam bimbingan, baik dari KBIH, dari tempat-tempat pengajian, dari jamaah-jamaah yang lain, sehingga Bapak Ibu semuanya tentunya sudah mempunyai gambaran secara pasti, secara gamblang bagaimana pelaksanaan tawaf. Nah, ini tentunya kita tinggal memperkuat saja, tinggal memberikan penguatan-penguatan. Kita sambil melihat kembali sejauh mana pelajaran-pelajaran manasik yang sudah diterima di KBIH maupun di jamaah-jamaah pengajian dapat diperkuat lagi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, next Pak Imam. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui bahwa tawaf adalah salah satu rukun haji. Ya, setelah kita niat,
kemudian melaksanakan wukuf di Arafah. Rukun yang ketiga dari ibadah haji adalah tawaf. Dalam hal ini berlari-lari kecil atau berjalan-jalan mengelilingi Ka'bah selama 7 kali putaran. Nah, ini tentunya Bapak Ibu baik secara teori maupun secara praktek mana akan oleh teman-teman yang baik dari jamaah-jamaah pengajian maupun dari KBIH untuk melaksanakan ibadah tawaf ini. Baik secara teori maupun secara praktek, mungkin rata-rata teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, jamaah semuanya sudah dibimbing oleh mereka. Nah, kita ketahui bahwa tawaf itu bermacam-macam. Ya, pertama adalah kita tahu tawaf kudum. Tawaf kudum itu adalah tawaf yang dilaksanakan oleh seseorang ketika baru sampai saja masuk di Masjidil Haram. Jadi tawaf kudum ini dilaksanakan sebagai pengganti dari tahiyatul masjid. Kalau kita di Indonesia atau di masjid mana saja selain di Masjidil Haram, datang ke masjid disunahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Tetapi manakala Bapak Ibu masuk di Masjidil Haram, ya, itu disunahkan, sunahnya bukan sholat tahiyatul masjid, tetapi yaitu melakukan tawaf kudum ketika kita baru sampai saja masuk di Masjidil Haram. Nah, oleh karena itu menjadi kebiasaan kita kalau di Indonesia itu masuk masuk di Masjidil Haram, yang Bapak Ibu lakukan bukan melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, tetapi melaksanakan tawaf kudum. Ya, nah itulah namanya tawaf kudum, yaitu ketika baru saja di Masjidil Haram, Bapak Ibu melakukan tawaf sa'ifiyahnya atau gerakannya, dan jumlahnya juga sama selama tawaf itu melaksanakan 7 kali putaran mengelilingi Ka'bah Masjidil Haram. Ini. Kemudian yang kedua adalah tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah inilah yang menjadi rukun haji. Ya. Tawaf ifadah adalah yang menjadi rukun haji. Maka karena ini rukun, maka seluruh jamaah haji harus melaksanakan. Ya, tawaf ifadah ketika Bapak Ibu nanti melaksanakan ibadah haji diawali dengan niat dari hotelnya masing-masing, ya, yang namanya gelombang pertama itu nanti niatnya dari hotel masing-masing, kemudian menuju ke Arafah, yaitu wukuf di Arafah. Ya, setelah wukuf itu adalah wukuf di Arafah adalah rukun yang kedua. Rukun yang pertama adalah niat, rukun yang kedua adalah wukuf di Arafah. Nah, setelah wukuf di Arafah nanti Bapak Ibu rangkaian ibadah haji itu melaksanakan wajib haji. Ya, wajib haji yaitu setelah wukuf di Arafah bermalam di Muzdalifah, itu wajib haji, kemudian bermalam di Mina, wajib haji, kemudian melempar jumroh, ya, dari jumroh ula, wusta, akobah, 4 hari nanti Bapak Ibu di Mina. Nah, setelah selesai ibadah atau melaksanakan wajib-wajib haji, ya, yang dilaksanakan mulai dari bermalam di Muzdalifah, ya, di Mina selama 4 hari, itu Bapak Ibu nanti setelah pulang dari Mina, Bapak Ibu untuk berikutnya melakukan tawaf ifadah, yaitu tawaf yang sebagai rukun haji. Ya, jadi rangkaian antara haji dan wajib haji ini memang satu rangkaian. Tapi sekali lagi yang menjadi rukun itu niat, kemudian wukuf di Arafah, ya, rangkaian setelah wukuf di Arafah yang merupakan rukun haji itu, kemudian melaksanakan wajib haji, ya, dari bermalam di Muzdalifah wajib haji, bermalam di Mina wajib haji, melempar jumroh ula wusta akobah wajib haji, kemudian melaksanakan lagi rukun haji yang ketiga yaitu tawaf ifadah, ya. Jadi tawaf ifadah itu dilakukan setelah jamaah semuanya melakukan wajib haji yang di Mina itu, ya, kemudian sa'i dan kemudian tahallul. Nah, itulah tawaf ifadah, yaitu
tawaf yang merupakan rukun haji, ya, yang dilaksanakan setelah melaksanakan rangkaian ibadah haji setelah wajib haji. Ya, ini adalah rukun haji, yaitu tawaf ifadah. Kemudian yang ketiga adalah tawaf wada. Nah, tawaf wada itu adalah tawaf ketika kita akan meninggalkan kota Makkah. Kita akan baik yang menuju ke Madinah maupun yang menuju ke tanah air. Tentunya bagi jamaah haji yang dari daerah istimewa Yogyakarta, ya, yang biasanya kita itu ada di gelombang pertama, ketika tawaf wada, ya, ini kita sudah akan meninggalkan kota Makkah untuk menuju ke tanah air, ya, yang gelombang pertama. Kita biasanya dari daerah istimewa Yogyakarta masuk di gelombang pertama. Maka ketika melaksanakan tawaf wada ini adalah tawaf dilakukan ketika menuju ke tanah air. Nah, di gelombang yang pertama ini kita melakukan sholat tawaf wada itu biasanya di akhir, ya, menjelang kita akan meninggalkan kota Makkah. Mungkin 1 hari atau mungkin malam sebelum meninggalkan kota Makkah untuk menuju ke Bandara King Abdul Aziz, ya, kemudian kita meninggalkan kota Makkah, itu kita melaksanakan tawaf wada. Nah, untuk yang gelombang kedua, ya, yang gelombang kedua itu nanti kalau DIY selama ini tidak masuk di gelombang kedua, atau mungkin dari di tahun kemarin ada yang tambahan kloter yang terakhir, kloter 99, tapi yang biasanya yang sudah berjalan itu rata-rata di DIY ketika akan meninggalkan kota Makkah untuk menuju ke Madinah untuk melaksanakan rangkaian ibadah yang sunnah yang dilaksanakan di kota Madinah. Itu bagi gelombang yang kedua. Ini namanya tawaf wada atau tawaf perpisahan, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah tawaf tahallul atau penghalalan barang yang haram karena ihram. Jadi ada beberapa barang-barang yang atau perbuatan-perbuatan, ya, yang dilakukan, kita diharamkan pada saat kita menggunakan ihram. Banyak sekali larangan-larangan ketika kita sudah berpakaian ihram, ya, mencabut rumput atau tumbuh-tumbuhan, ya, berburu, ya, mencabut rambut semuanya, ya, memotong kuku dan lain sebagainya, itu kita diharamkan ketika kita berihram. Nah, bagaimana untuk menghalalkan itu? Nah, tentunya kita melakukan tahallul atau menghalalkan barang-barang yang haram karena ihram, itu kita baru dihalalkan setelah kita melaksanakan tahallul. Nah, kemudian yang kelima adalah tawaf nazar. Itu tawaf yang dinazarkan, tawaf yang dijanjikan, tawaf yang pernah disumpahkan, ya. Jadi itu tawaf nazar. Ada umpamanya jamaah semuanya, kalau nanti saya selesai melaksanakan rangkaian ini, saya akan melaksanakan tawaf, ya, 7 kali putaran di Masjidil Haram. Nah, itu dinazarkan. Nah, kalau nazar itu hukumnya wajib untuk dilakukan. Nah, ini ada juga tawaf nazar. Kemudian yang ke-6 adalah tawaf sunnah, ya, tawaf sunnah, atau mungkin nanti tawaf sunnah itu, ya, setiap saat Bapak Ibu semuanya, jamaah semuanya disunahkan bisa waktunya, ya, melihat situasi dan kondisi, ya, kesehatannya, kemudian situasi di sana sedang ramai atau tidak, ya, situasinya memungkinkan atau tidak, kesehatan kita menjamin atau tidak, kita disunahkan banyak-banyak melaksanakan tawaf sunnah. Inilah beberapa tawaf yang bisa dilakukan oleh jamaah semuanya. Ada yang sifatnya wajib, ya, ada yang sunnah dan lain sebagainya. Itu macam-macam tawaf. Next, Pak Imam. Jemaah sekalian yang saya hormati, kemudian bagaimana syarat-syaratnya tawaf ini? Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya dalam kita melaksanakan tawaf, ya, tawaf apa saja, baik tawaf kudum,
tawaf ifadah, ya, tawaf wada, tawaf sunnah, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa syarat yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah jelas harus niat untuk melaksanakan tawaf. Nah, kapan kita melaksanakan niat? Ya, sebelum kita melaksanakan tawaf. Ya. Jadi setelah niat kita menuju ke garis permulaan mengikuti tawaf atau titik kapan kita harus memulai tawaf itu. Karena kalau tawaf tidak sembarangan Bapak Ibu semuanya jemaah sekalian, ya. Jadi tawaf itu ketika kita mulai bertawaf itu ada titik yang harus kita harus kita mulai dari titik itu juga. Tidak bisa mulainya itu dari sembarangan tempat, ya. Tidak bisa memulai tawaf itu dari sembarang tempat, tapi harus mengikuti aturan. Nah, kapan atau di mana titik kita mulai melaksanakan tawaf itu, yaitu di rukun Hajar Aswad. Artinya kita memulai tawaf itu dari titik garis, ya, garis hijau nanti di Masjidil Haram, di tengah-tengah di Masjidil Haram sana itu antara Hajar Aswad, ya, sampai dengan dinding Masjidil Haram di bagian dalam itu ada lampu hijaunya atau ada garisnya. Nah, mulai dari garis itulah kalau saya mengatakan itu ujung tenggara dari bangunan Ka'bah. Menurut saya gitu ya, tapi berlain-lain karena ketika di sana itu arahnya bermacam-macam. Kalau menurut saya, jadi Hajar Aswad itu letaknya ada di tenggara bangunan Ka'bah. Ya. Nah, dari titik atau dari garis itulah kita harus memulai tawaf. Bukan sembarang titik, ya. Jadi harus dari sana, dari belakangnya garis itu. Nah, di sanalah kita mulai nanti meletakkan niat, kita melaksanakan tawaf, kemudian kita memulai tawaf dari garis itu, ya, dari garis Hajar Aswad itu nanti. Di dinding bagian atas Masjidil Haram ada lampu hijau. Nah, garis antara lampu hijau itu dengan sudut Hajar Aswad itulah nanti kita memulai melaksanakan tawaf, ya. Tawaf apa saja? Jadi tawaf apa saja harus dimulai startnya mulai dari itu, ya, tidak boleh sembarangan. Dan menghitungnya satu putaran, ya kembali ke situ lagi. Jadi mulai dari garis itu sampai ke kembali garis itu lagi, itulah dihitung satu kali putaran. Ya. Jadi bukan di Makom Ibrahim, bukan di Hijr Ismail, ya, bukan di Rukun Zamani, bukan. Jadi memulai dan mengakhiri tawaf dihitung satu putaran itu adalah di Rukun Hajar Aswad atau tempat atau letaknya Hajar Aswad itu ditempelkan di dinding Ka'bah itu. Kalau menurut saya itu ada di sebelah tenggara bangunan Ka'bah. Ya. Sabda Rasulullah SAW yang kedua adalah menutup aurat. Nah, dulu pada zaman jahiliyah, ya, memang banyak penduduk Makkah sana yang melaksanakan telanjang, ya, pada zaman jahiliyah. Jadi sambil bertelanjang, sambil bernyanyi-nyanyi, ya, sambil dia itu pesta pora, itu mengelilingi Ka'bah untuk melaksanakan tawaf. Ya, telanjang itu ya dulu. Nah, setelah Rasulullah kaifiyah ibadah haji itu dilaksanakan, maka orang yang melaksanakan tawaf harus menutup aurat. Ya, sabda Rasulullah SAW, la yatufu bil baiti uryan. Janganlah engkau tawaf dengan telanjang. Telanjang dalam tanda kutip. Nanti Bapak Ibu di sana akan banyak melihat orang-orang yang bermacam-macam menggunakan kain ihram. Ya. Saya sempat mengamati di sana. Banyak orang-orang, ya, tapi kebanyakan bukan dari Indonesia. Kalau dari Indonesia, insya Allah karena sudah diberikan pelatihan manasik di tanah air dengan sebanyak-banyaknya, tidak ada yang cara berpakaian ihramnya itu tidak menutup aurat. Karena ternyata di sana banyak orang, saya tidak mengatakan negara mana, ya, biar tidak terjadi fitnah gitu.
banyak orang yang menggunakan kain ihram itu pusarnya, bahasa Jawanya wudele, ya, itu masih kelihatan jelas karena dia memakainya, sabuknya itu dipakai di bawah pusar. Nah, padahal aurat kita itu untuk laki-laki adalah mulai dari pusar, artinya pusar tertutup sampai pada lutut, sampai bawah lutut. Nah, memang banyak ya orang-orang negara-negara lain itu saya tidak tahu apakah di negaranya tidak ada bimbingan manasik seperti kita di Indonesia, sehingga mereka cara memakainya kain ihram itu sak karepe dhewe, seenaknya sendiri, sehingga sampai berpakaiannya memakainya pun juga tidak benar. Ya, Mas sudah menggunakan ihram tapi pusarnya kelihatan. Metek-metek dalam bahasa Jawanya begitu ya. Metek-metek itu. Seolah-olah mau melotrok. Itu kan dan kelihatan bermacam-macam itu. Ya, sekitar pudel itu kan banyak sekali. Dan itu mengakibatkan akhirnya kan tidak menutup aurat. Ya. Jangan heran kalau nanti Bapak Ibu semuanya itu melihat itu. Nah, berarti itu tidak menutup aurat. Jangan sampailah nanti kita orang jamaah dari Indonesia, apalagi dari DIY yang sudah berkali-kali diberikan pelatihan manasik untuk memakai pakaian ihram yang benar seperti apa. Ya, ini terutama yang laki-laki. Ini. Jadi menutup aurat. Kemudian yang ketiga yaitu suci dari hadas dan najis. Nah, satu-satunya ibadah haji, ya, satu-satunya rangkaian ibadah haji yang dilakukan, ya, diamalkan dengan harus suci dari hadas dan najis adalah tawaf, ya, tawaf ini. Maka Bapak Ibu ketika nanti mau melaksanakan tawaf harus suci dari hadas dan najis, ya. Harus berwudu dulu, ya, hati-hati. Harus berwudu dulu dalam keadaan suci, ya. Padahal harus kita ingat, tempat wudhu di Masjidil Haram itu jauh tempatnya, ya, di luar, ya. Kalau kita mau wudhu, paling tidak kalau sudah di dalam Masjidil Haram nanti bisa menggunakan air zam-zam, ya, air zam-zam yang biasa kita minum di Indonesia harganya mahal itu di sana kita nanti gunakan untuk wudhu juga bisa. Tetapi tempatnya juga agak jauh dari tempat tawaf, ya, dari tempat tawaf agak jauh. Maka kita harus hati-hati, benar-benar harus menjaga, ya, hadasnya, najisnya harus dibersihkan dulu dari rumah, dari hotelnya, harus bersih dulu dari najis, ya, benar-benar suci dari najis. Maka harus hati-hati ketika sudah berpakaian ihram, jangan sampai pakaian ihramnya terkena mana ketika di dalam bis, bagaimana ketika berjalan menuju Masjidil Haram, itu harus benar-benar dijaga, jangan sampai terkena najis, gitu. Nah, juga jangan sampai hadas, ya, jangan sampai kentut, sudah jangan sampai pipis dan lain sebagainya. Jadi harus benar-benar menjaga itu. Nah, bagaimana kalau nanti sampai tidak atau sampai ketika mau melaksanakan tawaf kok hadas, ya harus bersuci dulu. Nah, sesungguhnya yang pertama dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau tiba di Makkah ialah mengambil air wudhu, kemudian beliau tawaf mengelilingi Ka'bah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah wajib untuk Bapak Ibu semuanya yang mau melaksanakan tawaf harus suci dari hadas dan najis. Nah, tentunya nanti Bapak Ibu semuanya di KBHA atau di tempat ngaji di mana saja sudah diberitahu caranya bagaimana ketika nanti tawaf batal dan lain sebagainya. Nah, ini harus tahu strateginya supaya nanti tawafnya nanti sah secara hukum begitu. Kemudian yang keempat adalah Ka'bah hendaklah di sebelah kiri orang yang tawaf. Ya, tentunya Bapak Ibu nanti kalau tidak mengikuti arus tawaf akan nabrak-nabrak. Ya, akan coba tawafnya Ka'bah di sebelah kanan, ya akan bertabrakan, ya, dengan jamaah yang lain karena tawaf itu sudah satu kali putarannya posisi Ka'bah harus berada di sebelah kiri, ya, mengikuti arus yang sudah ada, ya. Kemudian yang kelima adalah memulai tawaf dari Hajar Aswad. Tadi saya katakan startnya
tawaf itu dari rukun Hajar Aswad. Ya, syukurlah kalau bisa dekat dengan Hajar Aswad sampai mencium Hajar Aswad. Tetapi ya kalau orang-orang kita, orang Indonesia yang kecil-kecil begini, terkadang nggak bisa, mau mendekat saja nggak bisa, apalagi sampai mencium Hajar Aswad. Tapi kita tidak wajib untuk mencium Hajar Aswad. Bagaimana cara memulainya? Ya dengan cium jauh, dengan dengan kisbai jauh gitu caranya nanti. Dimulai dari garis yang sudah disiapkan oleh sana, yaitu yang lurus dengan Hajar Aswad. Kemudian yang keenam adalah dilakukan 7 kali putaran. Jelas hitungannya mulai dari rukun Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi, itu berarti dihitung sekali sampai 7 kali putaran. Jangan sampai kurang, ya, jangan sampai kurang. Ya. Kemudian yang ke-7 dilakukan di dalam Masjidil Haram. Ya, jelas tentunya tawaf itu harus di dalam Masjidil Haram. Kalau di luar Masjidil Haram ya tidak bisa. Dan sekarang jaraknya juga jauh. Nah, di dalam Masjidil Haram itu bermacam-macam. Ada yang di lantai dasar. Yang di lantai dasar itu tentunya dekat dengan Ka'bah. Yang dekat dengan Ka'bah itu tentunya lingkarannya, putarannya itu cukup pendek, mungkin hanya berapa meter itu putarannya, sekali putaran, satu kelilingan, paling sekitar ada 7 kali 7, kurang lebih atau 8 kali 8, kali 8 kali 4 hanya sekitar 32 meter sampai 40 meter kita kalau mepet, ya mungkin 50 meter yang agak ke luar putarannya. Tetapi ketika Bapak Ibu tidak bisa melakukan tawaf di lantai dasar, ya di lantai dasar Masjidil Haram yang dekat dengan bangunan Ka'bah, bisa melakukan di lantai 2, 3, 4, 5, ya atau yang di paling atas. Tetapi ya tentunya kalau mengelilingi Ka'bah tawaf di lantai atas, ya di masjid mulai dari lantai 2 sampai lantai 5, itu jaraknya ya juga jauh, antara 700 sampai 1 kilometer. Nah, maka usahakan kalau bisa, ya kalau tidak ada uzur, tidak sakit, dalam keadaan sehat, itu ya tawafnya berada di lantai dasar, ya di dasar lantai Masjidil Haram itu, sehingga tidak terlalu jauh. Nah, kecuali kalau ada uzur, ya harus dipakai kursi roda, ya dipakai di lantai 2 atau lantai 2,5 itu yang menyediakan metik untuk tawaf, gitu, disediakan untuk orang-orang yang sakit, itu ada fasilitas, tetapi ya dengan membayar, ya kurang lebih 200 ya harganya 100 sampai 200 harganya di sana, ya. Ini untuk tawaf, ya. Kemudian apa yang dibaca sewaktu tawaf? Nah, Bapak Ibu semua yang saya hormati, di pemerintah kita sebenarnya sudah membuatkan tuntunan apa saja yang dibaca ketika berkeliling Ka'bah melaksanakan tawaf 7 kali itu. Ya, nanti jamaah semuanya akan diberikan buku panduan yang kecil ya, seperti ini yang sangat-sangat bermanfaat. Ya, Bapak Ibu, oleh Kementerian Agama, oleh Kementerian kita, Bapak Ibu nanti akan diberikan buku panduan tentang manasik haji dan umroh, ya doa dan zikir manasik haji dan umroh. Seluruh jamaah akan diberikan seperti ini. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu nanti tidak sempat untuk membaca, ya apalagi menghafal, ya karena doanya banyak sekali. Setiap putaran itu ada doanya sendiri, ya. Bapak Ibu boleh saja, ya selama 7 kali putaran itu dengan membaca tasbih, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi 7 kali putaran membaca itu terus saja enggak apa-apa, ya boleh. Wong tidak membaca saja juga enggak apa-apa kok kalau memang tidak bisa, ya. Kalau tidak bisa tidak membaca, yang penting kaifiyahnya, kelilingnya 7 kali itu yang penting. Tetapi kalau memang bisa dengan bertasbih, ya dengan membaca tasbih itu. Saya kira Bapak Ibu semuanya juga sudah hafal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dimulai dari rukun Hajar Aswad, ya tadi mulai start tadi sampai rukun zamani.
Sampai rukun zamani itu yang sudut sebelah mana itu barat daya ya. Di barat daya, kidul kulon. Nah, pojok kidul kulon menurut saya. Itu bacanya ya gitu aja. Dari subhanallah walhamdulillah wala ilallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya sampai di rukun zamani di sudut kidul kulon. Nah, mulai dari sudut zamani ya, dari sudut rukun zamani sampai Hajar Aswad lagi, ini dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata mal abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya seperti itu. Ya, paling doanya itu saja semuanya. Tetapi kadang-kadang ya Bapak Ibu, karena doa kita itu sama selama 7 kali putaran. Nah, kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita lupa sudah berapa kali putaran ini tadi. Gitu. Sudah berapa kali putaran saya tadi bertawaf. Nah, kadang-kadang lupa. Kenapa? Bacaannya sama saja. Nah, di Kementerian Agama sudah membuatkan buku saku kecil ini, setiap putaran doanya berbeda. Kalau tidak hafal ya boleh dibaca. Ya, jadi boleh saja nanti kita melaksanakan tawaf itu dengan membaca, boleh saja, nggak apa-apa ya. Dibaca keras biar nanti teman sampingnya bisa menirukan ya. Jadi boleh sambil membaca ya. Kepepet niroke sandingi juga nggak apa-apa ya. Sering karena dulu waktu saya membimbing itu saya bacakan keras ya, orang-orang di dekat saya entah jamaah kita atau bukan ya menirukan kita biasa. Nah, seperti itu biasa. Jadi agar nanti tidak lupa Bapak Ibu itu sudah berapa kali putaran ya. Ketika doa yang pertama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wassalatu wassalamu ala rasulillah dan lain sebagainya. Itu doa yang putaran pertama. Ya, berbeda. Nah, kemudian sampai ke rukun Hajar Aswad lagi, putaran yang kedua, doanya berbeda lagi. Sehingga nanti selama kali 7 putaran ya, 7 kali putaran itu Bapak Ibu nanti sudah akan terkontrol oleh doa-doa yang sudah dibuatkan oleh Kementerian Agama seperti ini. Ya, jadi nanti tidak lupa wis genep itu atau belum gitu ya. Jadi kalau doanya hanya sama tadi ya bisa kemungkinan lupa wis genep apa urung. Nah, kadang-kadang kita pakai tasbih atau pakai jari gitu kadang-kadang iku mau wis nekok ping itu apa kayak ping 6 dan lain sebagainya. Nah, ini ya fungsinya doa-doa dibuat untuk 7 kali putaran itu dalam rangka untuk mengontrol apakah kita sudah 7 kali, sudah genap 7 kali atau belum. Nah, seperti itu ya. Next Pak Imam. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa doa-doa yang atau tidak sempat membaca doanya yang ini yang sudah diberikan oleh Kementerian Agama, ya inilah doa yang mudah sekali yang tentunya Bapak Ibu semua sudah hafal ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terus itu saja. Tambah nanti sampai di rukun zamani. Sampai rukun zamani, nah seperti itu. Nah, bentuk Ka'bahnya nanti Bapak Ibu akan mengelilingi Ka'bah seperti itu, berputar seperti itu ya. Berjubalnya juga seperti itu gitu ya, ketika nanti insya Allah kalau pandemi sudah selesai. Tetapi ya memang seperti itulah asiknya dan terkesannya orang tawaf itu kalau berjubel-jubel seperti itu. Kalau tawaf kok tidak ada temannya muter di Ka'bah itu tidak ada kesannya. Di sini kita akan terkesan kaki kita keinjak ya, kita kedorong orang gede-gede yang ireng-ireng itu ya. Ojo min krungu ceritane nang kono gedesuk-desuk wong ireng-ireng, nanti Bapak Ibu akan mengalami sendiri. Tetapi tidak usah batin, tidak usah mana. Di sana insya Allah meskipun orang injak-injakan kaki ya, dorong-dorongan tidak ada yang marah. Ketika dia terdorong insya Allah dia akan tersenyum. Ketika kita didorong ya jangan marah. Nah, disitulah salah satu ujian kita untuk sabar. Jangan sampai rofas, jangan sampai fusuk gitu ya. Jangan sampai bicara kotor ya. Ya, maka kebiasaan-kebiasaan itu harus kita mulai dari sekarang. Nek kebiasa kesenggol kancane we misuh, ya nanti mungkin di sana. Ketika nanti di tawaf itu kesenggol titik kancane apa meneh gedorong apa meneh keinjak kakinya, ya.
itu mungkin di sana refleksinya musuh. Nah, ini jangan sampai. Di sana nanti akan diuji kesabaran kita. Ya, orang sebanyak itu dengan berbagai macam kewarganegaraan, berbagai macam bau, berbagai macam keringat, berbagai macam tinggi rendah dan lain sebagainya. Ya, berbagai macam tabiat dan tingkah lakunya di situ nanti akan kita jumpai. Ya, kita mungkin belum pernah menjumpai seperti itu di Indonesia, nanti di sana kita akan ketemu. Tapi ingat, kita saat itu sedang ibadah, benar-benar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi di sekitar Ka'bah itulah nanti Bapak Ibu ketika nanti masuk mau tawaf yang pertama kali, ya, ketika Bapak Ibu baru sampai dari Madinah ke Mekah, melaksanakan umroh, ya, melaksanakan umroh dan masuk pertama kali di Masjidil Haram, melihat Ka'bah, saya yakin Bapak Ibu nanti akan tidak terasa meneteskan air mata. Bapak Ibu akan merasa terenyuh, Bapak Ibu akan merasa seolah-olah di hadapannya itu yang dihadapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah benar-benar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan tidak sengaja air mata kita akan menetes. Kok iya saya bisa sampai di sini? Ya Allah, saya telah memenuhi panggilan-Mu. Dan saat ini sudah terbukti. Coba nanti camkan kata-kata saya ini. Tanpa nanti disengaja, Bapak Ibu ketika masuk lewat babu salam, masuk mata kita melihat di depan kita adalah kiblat yang setiap hari kita gunakan, ya, arah kiblat yang selama ini hanya kita bayangkan seperti apa Ka'bah itu, hanya melihat dari gambar, melihat dalam bayangan, ya, sebagai kiblat kita ketika kita sholat, nanti akan benar-benar di hadapan mata kita akan melihat secara langsung. Maka coba nanti camkan betul, dengan tanpa sengaja air mata kita akan menetes, merasa terenyuh, merasa benar-benar dekat dengan Allah. Itulah salah satu hikmahnya kita tawaf, kita akan melihat langsung, ya, kiblat yang selama ini kita jadikan arah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ka'bah yang benar-benar saat ini sudah kita rindukan mulai dari saat ini. Bapak Ibu, hikmah tawaf yang lainnya adalah, next Pak Imam, bahwa gerakan berjalan berputar mengelilingi Ka'bah pada tawaf memberikan pesan maknawi sebagai gerakan berputar pada poros bumi yang paling awal dan yang paling dasar. Jadi itulah perputaran tadi, ketika kita berputar mengelilingi Ka'bah ini adalah dasar dari poros bumi kita, ya. Poros bumi yang paling awal dan paling dasar ini adalah kita kelilingi sampai saat ini. Ya, itulah keistimewaan ibadah orang Islam, ya, menjadikan benar-benar kota Mekah dalam hal ini Ka'bah sebagai porosnya perputaran bumi, dan kita sebagai hamba yang sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melaksanakan sana. Sehingga nanti Bapak Ibu hayati betul ketika Bapak Ibu melaksanakan tawaf, ya, dengan berdoa, dengan mohon kepada Allah sebanyak-banyaknya, karena saat itu jiwa kita, termasuk fisik kita, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua adalah 7 kali putaran mengelilingi Ka'bah memiliki arti maknawi sebagai jumlah hari yang dijalani oleh umat manusia dalam setiap minggu. Nah, setiap minggu ini hendaklah kita seolah-olah benar-benar dari hari Ahad sampai hari Sabtu manfaatkan kita dekat dengan Allah, seolah-olah kita berada di sekitar Ka'bah, seolah-olah kita sedang melaksanakan tawaf, seolah-olah kita sedang melaksanakan ibadah haji dari hari ke hari, ya, dari hari Ahad sampai hari Sabtu. Dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. 7 hari, tidak ada tambahan yang lain, manfaatkan betul dari hari ke hari. Jangan sampai ada hari yang kita tinggalkan tanpa ada amalan yang bermakna. Jangan sampai kita meninggalkan 1 hari untuk perbuatan yang maksiat. Jangan sampai kita meninggalkan 1 hari tanpa ada amal soleh yang kita lakukan. Maka catatlah hari demi hari itu dengan catatan amal yang soleh.
Kemudian yang berikutnya adalah lingkaran berputaran di perlataran Ka'bah merupakan arena pertemuan dengan Allah yang dikemukakan dengan doa dan zikir yang selalu dikumandangkan selama mengelilingi Ka'bah. Oleh karena itu jangan sampailah Bapak Ibu ketika ya meskipun sahnya sih sah berputar mengelilingi Ka'bah tanpa berbuat apa-apa, hanya berjalan keliling saja dengan diam saja. Tetapi alangkah ruginya ketika kita mengelilingi Ka'bah, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa berzikir kepada Allah, tanpa berdoa memohon kepada Allah. Maka ketika kita benar-benar dekat dengan Allah, manfaatkan untuk meminta sebanyak-banyaknya, untuk meminta berdoa kepada Allah seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Jangan sampai karena waktu kita di sana tidak lama, dan waktu tawaf kita juga tidak lama. Kita sudah akan meninggalkan Makkah, kita akan meninggalkan Ka'bah. Maka ketika sudah sampai di Ka'bah, manfaatkan waktu yang hanya sebentar itu ya dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, apapun doanya dan doa apapun yang panjenengan bisa silahkan diucapkan. Kepepet isane Rabbana atina fid dunya hasanah sampai selesai ya itu saja dibacakan. Ya, apapun doa yang panjenengan sampaikan insya Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, ya dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Jawa. Begitu. Berikutnya Pak Imam, hikmah yang berikutnya adalah tawaf memberikan pengertian kepada kita tentang hakikat keberadaan Allah dan manusia sebagai makhluknya. Hubungan antara manusia dengan pencipta dan kebergantungan manusia akan Tuhannya. Tentunya hidup dan mati kita serahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering mendengar ya jamaah-jamaah haji yang terdahulu harus ya wafat, harus mati, ya harus mangkat ketika saat tawaf, mungkin itu adalah ada yang salah satu jamaah kita mencita-citakan seperti itu. Ya. Karena siapapun yang mati melaksanakan ibadah haji tiada lain surga balasannya. Oleh karena itu semua ya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang memang melaksanakan ibadah haji itu mempunyai cita-cita ingin mati di sana. Tetapi ada juga yang ingin selalu minta selamat di sana. Tapi itu semua tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Di sana kita serahkan semua nasib kita ya tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan semuanya, ya anggap ya yang di rumah itu sudah tiada. Ya, kita fokus kepada peribadahan kita. Pada saat tawaf kita pasrahkan sepenuhnya ya, fisik kita, badan kita, nyawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Disinilah ya ketika ibadah haji itu karena tidak ada yang tahu apakah kita bisa berangkat ke Makkah kemudian bisa kembali, tidak ada yang tahu. Semua serahkan pada Allah SWT. Disinilah ketergantungan manusia akan Tuhannya. Disinilah Allah akan menentukan ya nasib kita, ya umur kita, atau mungkin kita nanti akan bisa kembali atau tidak. Semua serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kita bisa melaksanakan haji dengan khusyuk ya, dengan ikhlas, dengan fokus ya, tanpa ada niat yang lain, hanya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Terusnya Pak Imam, tawaf adalah inti perputaran tawaf dan pernyataan dalam tawaf merupakan acuan dalam kehidupan kita setiap hari yang diwakilkan dalam bentuk zikir, doa, tasbih dan sebagainya yang harus dilakukan manusia setiap hari dan minggu berulang terus bagaikan perputaran tawaf yang berjumlah 7 kali putaran itu. Jadi sekali lagi ketika kita melaksanakan tawaf ya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir, nah kita bertasbih sesuai dengan apa yang kita bisa, doa-doa yang apa kita bisa, jangan justru sebaliknya berkata-kata yang rofas, ya, yang fusuk, yang ceroboh, yang kotor, ya, yang porno dan lain sebagainya. Misalnya ketika kita melaksanakan ibadah haji, ya, wala rofasa, wala fusuk. Jadi kita jangan sampai berkata-kata yang kotor,
Jangan sampai kita berpikiran yang ngeres dalam bahasa Jawanya. Manfaatkan waktu demi waktu ketika kita melakukan ibadah haji di sana, yang kurang lebih nanti Bapak Ibu di Tanah Suci, di Haramain itu selama 40 hari, ya 40 hari di dua kota yang mulia, baik yang di Makkah dengan Madinah, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Perbanyak berdoa, tasbih, berzikir, membaca Quran, ya. Jangan justru memperbanyak jangan mencela, jangan sampai ada yang justru rofas, fusuk, jangan sampai ada yang berkata kotor, jangan biasakan yang mungkin di tanah air sering sembrono, ya dengan kata-kata yang plesetan-plesetan, dengan kata-kata yang menjurus kepada hal-hal yang porno. Nah, itu mulai sekarang harus dikurangi agar sampai nanti di sana tidak terbiasa. Karena nanti kita di sana akan terlihat aslinya seperti apa. Yang nanti biasa dengan kata-kata kasarnya, yang berbiasa dengan kata-kata plesetan-plesetan, di sana nanti akan terlihat. Ya, yang di sana mungkin kurang rujuk dengan suami atau istrinya akan terlihat. Ya, kita di sana akan dinampakkan keseharian kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan bukan hanya kata-kata yang tidak bermakna, tapi saya juga sudah mengalami seperti itu. Ya, kita bisa menilai kita sendiri, teman-teman kita seperti apa. Oleh karena itu, manfaatkan. Bila tidak ada kegiatan apa-apa, berbanyak dengan berdoa, berzikir, dan membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah beberapa hikmah kita tawaf dalam ibadah haji. Dan sekali lagi bahwa tawaf ini bukan dilakukan oleh kita saja sebagai manusia yang sedang melaksanakan ibadah haji, tapi malaikat pun juga bertawaf mengelilingi ars tanpa mengenallah. Oleh karena itu, insya Allah, ya apabila kita sudah ikhlas, 7 kali putaran, yang mungkin biasanya di tanah air berjalan 1 kilometer saja tidak kuat, insya Allah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, di sana nanti akan ringan kita laksanakan. Akan mudah kita laksanakan. Ya, jangan kecil hati, di rumah tidak pernah olahraga, di tanah air tidak pernah berjalan kaki, di rumah tidak pernah coba-coba untuk olahraga jalan kaki. Insya Allah, ya saya sendiri juga sangat yakin sekali karena saya juga mengalami sendiri. Di rumah nggak pernah olahraga, tapi kenapa jalan dari Mina sampai Jamarot, ya yang jauhnya 6 km pulang pergi 12 km, 4 hari berturut-turut, kenapa juga kuat? Ya. Istri saya juga seperti itu, nggak pernah di rumah olahraga, nggak pernah jalan kaki jauh, tapi sampai di sana karena dengan semangat, ya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, banyak temannya 4 kali 12 km, ya ternyata kuat. Alhamdulillah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika di tanah air di rumah nggak pernah jalan 1 kilometer saja sudah merasakan kakinya cekot-cekot, ya sendinya sudah macam-macam gitu ya. Tapi di sana kuat. Oleh karena itu Bapak Ibu semangat saja, semangat. Ya, ikhlas, ya niat dengan bulat, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Sehingga ketika tawaf yang sangat pendek itu insya Allah kuat. Nggak kuat dan di atas, ya kalau nanti tidak bisa di bawah ya di atas, insya Allah meskipun berputar 7 kali lewat lantai 2 yang kurang lebih 700 meter kali 7, insya Allah kuat. Nah, oleh karena itu, sekarang tinggal bagaimana membulatkan niat Bapak Ibu semuanya, membulatkan niat kita semuanya. Insya Allah, Allah akan memberikan pertolongan pada ibadah kita semuanya. Demikian saya kira yang perlu saya sampaikan, Pak Imam dan jamaah semuanya. Mudah-mudahan materi saya yang sedikit ini bisa memberikan penguatan kepada Bapak Ibu semuanya untuk membulatkan niat kita untuk menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, waktunya mungkin sudah habis. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Fakhrudin, terima kasih atas paparannya. Saya lihat di chat tidak ada yang bertanya, ya. Kita masih ada waktu beberapa 3 menit lah ya, 3 menit.
Bapak Ibu ada yang mau disampaikan enggak kira-kira sebelum kita akhiri dari Pak Kodin tadi? Silakan kalau ada. Monggo Pak. Badrus Sleman. Silakan Pak. Nggih. Assalamualaikum Pak Farudin. Waalaikumsalam. Monggo Pak Badrus. Badhe tanglet seumpamanya nanti toaf kita batal. Tapi kita sedia aqua untuk wudhu di tempat itu bisa enggak? Iya, nggih. Ngaten. Oke. Nggih, langsung Pak Farudin. Oke, monggo Pak Farudin. Terima kasih Pak Badrus. Pertanyaan. Nah, ini yang nanti yang biasa Bapak Ibu terutama ibu-ibu ini yang biasa tidak bisa ngampet ya. Termasuk istri saya dulu juga seperti itu karena biasalah ibu-ibu yang sudah tua itu ya nyun sewu ya, ngentutan angel ngampet gitu ya. Ya, benar sekali Pak Imam. Jadi kita harus di tanah air ini harus mulai berlatih wudu dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Tidak harus tidak harus banyak. Satu gelas aqua itu bisa kita gunakan untuk bersuci. Ya, kalau kita tidak bisa membawa air mineral dari luar, nanti kita ambil bawa botol aqua itu kemudian mengambil air zam-zam. Nah, begitu. Nah, tentunya sebenarnya harus ada gerakan ya bagaimana agar kita bisa wudu sah dengan menggunakan satu gelas itu. Tapi ingat Pak, jangan nanti berhenti di tengah-tengah kerumunan ketika tawaf. Bapak Ibu nanti akan didera. Jadi ketika Bapak Ibu ketika batal, Bapak Ibu yang biasa dibawa itu biasanya air minum dan air yang untuk spray semprot. Nah, ya kan Bapak Ibu nanti di sana setiap hari akan membawa itu, membawa botol air untuk minum dan botol air untuk semprot muka. Ya, jadi nanti jangan sampai ketinggalan itu. Itu harus selalu ditenteng. Ya, harus selalu ditenteng. Termasuk ketika mau tawaf, itu Bapak Ibu menenteng itu. Yakinkan bahwa air yang ada di botol Bapak Ibu adalah air yang suci dan mensucikan. Jangan membawa Sprite, jangan membawa ya. Jadi yakinkan bahwa isi botol itu air yang suci dan mensucikan. Salah satunya adalah dari air zam-zam, ya. Air zam-zam bisa untuk persiapan minum, juga untuk persiapan wudhu. Nah, ketika Bapak Ibu berputar, tawaf, baru dapat satu kali, kok tiba-tiba batal. Nah, kita harus bisa keluar dari kerumunan tawaf. Tapi diingat, tempat keluarnya itu harus diingat-ingat tadi di mana. Saya pas tadi batal itu di sekitar Makom Ibrahim. Nah, kita keluar dengan kemudian wudhu dengan menggunakan air yang tadi sudah Bapak Ibu bawa. Ya, catatan jangan sampai airnya dikobokin, ya, jangan dikobokin begitu. Kalau air gelas jangan dikobokin gitu. Jadi ditumpahkan begini aja, tumpahkan sedikit-sedikit gitu ya. Untuk ya yang wajib-wajib saja, yang rukun wudhu saja. Kalau kumur-kumur tidak perlu ya nggak usah pakai kumur-kumur ya. Tumpahkan sedikit, kemudian diusapkan. Selama mengusapkan tangan harus menempel terus, Bapak Ibu ya. Jangan diangkat. Kalau diangkat itu nanti sudah harus ganti air lagi. Nah, begitu. Mukanya ya, kemudian tangannya sedikit kanan sampai rata semuanya. Jangan diangkat. Ya, jangan diangkat, tapi menempel terus begini. Satu lagi juga tidak harus 3 kali di sana. Yang penting dia wajibnya, jangan sunnahnya dianukan gitu ya. Kemudian mengusap rambut, telinga tidak perlu, ya begitu. Apalagi ibu-ibu itu tak buka jilbab nanti gitu ya. Ya kepala rambut di ujung kepala gini kan. Kemudian kakinya juga seperti itu. Sehingga usahakan 1 gelas air aqua itu yang itu adalah dari air yang suci mensucikan bisa untuk meratakan wudhu. Nah, karena kalau Bapak Ibu mau cari keran tempat wudhu di dalam Masjidil Haram itu jauh, harus keluar dari Masjidil Haram karena tempat wudhunya ada di luar masjid dan jaraknya jauh. Bapak Ibu sudah ketinggalan yang lainnya nanti. Jadi Bapak Ibu tidak usah keluar dari masjid, tetapi keluar dari barisan tawaf. Ya, agak keluar begitu kalau sudah tempatnya tidak terlalu berjejal. Nah, disitulah Bapak Ibu melakukan wudhu dengan 1 botol gelas ya untuk dari
Zam-Zam ya, atau mungkin 1 botol apa namanya yang penting cukup lah itu. Tapi harus hati-hati. Di KBIH sebenarnya ada pelajaran seperti itu. Nanti ya biar apa namanya, kalau saya di sini kan terbatas waktunya dan tidak bisa dilihat nanti. Ya kita ajari untuk cara bagaimana bersuci ketika batal saat tawaf. Nah, ibu-ibu bagaimana? Ada yang menggunakan spray, spray juga bisa. Spray itu kan juga airnya yang suci ya. Karena jangan spray dikasih air yang tidak suci. Ya. Kasih spraynya itu air yang suci dan mensucikan. Ya dari air Zam-Zam. Pakai semprot juga boleh. Ya, malah cepat itu semprotnya kan seperti ini. Ibu-ibu tidak usah membuka apa namanya ikhramnya. Nah, nanti batal nanti ketika tawaf ifadah karena tawaf ifadah bukan tawaf ifadah ya. Tawaf ifadah nanti sudah menggunakan baju biasa, ya. Nah, nanti Bapak Ibu pakai spray juga bisa disemprotkan begitu, serat begitu, ya. Yang rata semuanya. Ya yang dibasahi adalah yang merupakan rukun wudhu saja, yang sunah-sunah tidak usah, ya. Hidung, kumur-kumur tidak usah. Ya, yang penting muka, tangannya gini, muka, kemudian tangan, ya sampai siku, kemudian kepala, ya, kemudian kaki. Itu aja yang seperti itu. Jadi bisa Pak menggunakan air apa namanya air wudhu dengan menggunakan air aqua. Aqua itu air suci dan mensucikan, ya. Termasuk air Zam-Zam, ya. Tapi jangan menggunakan Sprite, jangan Coca-Cola, Fanta, jangan itu. Itu suci, tetapi tidak mensucikan. Jadi sakit Pak menggunakan air yang jumlahnya sedikit, tapi jangan dikoboi, ya kuncinya jangan dikoboi. Tapi begitu Pak, kira-kira. Ya, makasih Pak. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, ini sudah jam 14:34 ya. Saya kira pertemuan kita pada satu lagi Pak. Oh, ada lagi Pak. Silakan Pak. Monggo. Apa Pak Imam? Saya Pak Kamto dari Pak. Monggo Pak Kamto. Oke, mau tanya tadi kan mulai tawafnya dari Aswar Asyad nggih. Sementara yang penjelasan yang di manasik itu dimulai dari Yukun Yamani. Ini apakah sama antara Yukun Yamani sama Hajar Aswad? Cuma itu aja, penegasan aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Kamto ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa setar mulai tawaf itu dari rukun Hajar Aswad. Kalau saya ngalani gitu ya, itu mudah-mudahan saya tidak Pak Imam mungkin juga berbeda lagi dengan saya. Hajar Aswad itu letaknya berada di tenggara bangunan apa namanya Ka'bah itu. Jadi dimulainya dari situ Pak. Di situ nanti sudah ada sebelah kanannya menyerong begitu Pak. Ya, jadi dimulai dari situ. Sekali lagi mulai setar tawaf itu mulai dari rukun Hajar Aswad. Dan diakhiri lagi juga sampai Hajar Aswad. Itu satu putaran. Ya, jadi bukan rukun zamani, Pak. Kalau rukun zamani itu letaknya di sebelah tenggara, di kidul kulon. Kalau Hajar Aswad itu di kidul wetan. Kan sudah jauh lagi, ya. Begitu, Pak. Jadi dimulai dari itu dan diakhiri juga dari situ. Sampai maju, jangan sampai maju dari garis Hajar Aswad, ya rukun Hajar Aswad itu. Harus Kanto J. Nggih, matur nuwun Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Monggo Pak Kamto, kalau Bapak ini masuk jamaah haji 2020 yang kemarin mestinya berangkat ya. Nanti mestinya sudah terima buku, itu bisa dipelajari. Kalau misalnya ya, kalau tidak nanti silakan sambil membaca, mempelajari buku-buku tentang manasik ya. Insya Allah akan ada di sana keterangan-keterangan terkait dengan pelaksanaan tawaf ini. Kalau dimulai dari rukun Yamani, mungkin konteksnya ya sebelum mulai itu Hajar Aswad. Jadi kalau belum Hajar Aswad belum dihitung. Ya, jangan sampai kemudian begitu nyampe rukun Yamani dianggap sudah satu putaran. Nah, itu keliru nanti jadinya. Ya. Jadi dimulainya dari Hajar Aswad. Baik, saya rasa itu tambahan saja untuk poin terakhir tadi. Bapak Ibu sekalian, terima kasih pada Pak Farudin yang sudah membersamai kita.
Monggo kita tutup bersama dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.